Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11 dalam pelajaran kimia kelas 11 semester 2 asam dan basa part 1. Referensi dari pembelajaran ini adalah buku Maestro Kimia Marten ya, karangan saya, jilid 2 untuk kelas 11. Buku ini cukup tebal, teorinya cukup bagus dan latihan soalnya cukup lengkap. Nah, video pembelajaran ini seluruhnya diambil dari buku ini ya. Jadi saya berpraktek untuk mengajar menggunakan buku ini. Semua soalnya pun dari buku ini. Oke. Pertama kita akan menjelaskan tentang konsep asam dan basa. Ya, ada 3 konsep asam dan basa. Yang pertama oleh Arrhenius, yang kedua oleh Bronsted-Lowry, dan yang ketiga oleh Lewis. Kita mulai dulu dari teori yang paling lama, zaman saya dulu sekolah, ya, yaitu teori asam dan basa Arrhenius. Jadi Svante Arrhenius mendefinisikan, definisi yang pertama adalah asam sebagai senyawa yang ketika dilarutkan dalam air menghasilkan kation-kation hidrogen. H+ atau hidronium. Jadi hidrogen itu, kation hidrogen dengan hidronium itu sama saja ya. Jadi sebagai contoh, misalnya asam klorida ini dalam larutan, dilarutkan dalam air ya, maka ternyata dia akan menghasilkan H3O+ dan Cl-. Ya, Cl-. Nah, ini di sini muncul H3O+ kan. Sehingga HCl ini disebut sebagai asam ya oleh Arrhenius. Karena dia mendefinisikan senyawa yang ketika dilarutkan dalam air ya, dilarutkan dalam air menghasilkan kation hidronium atau hidrogen. Demikian juga kalau asam nitrat dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan H3O+ ditambah NO3-. Jadi ada ion hidronium. Karena itu HNO3 ini disebut sebagai asam oleh Arrhenius. Ya. Kemudian apa itu basa? Nah, basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan anion-anion, jadi ion negatif. Anion-anion hidroksida atau kadang-kadang disebut hidroksi, OH- dalam larutan. Contohnya natrium hidroksida. Ya. Ketika dilarutkan dalam air dia akan menghasilkan Na+ dan OH-. Jadi dia menghasilkan ion hidroksida. Karena itu dia disebut basa, ya. Demikian juga kalium hidroksida. Ketika dilarutkan dalam air dia akan menghasilkan OH-. CaOH2 pun demikian. Ya, dia akan menghasilkan 2 molekul OH, 2 ion OH-. Ya ini, maka NaOH, KOH, dan CaOH2 oleh Arrhenius disebut basa. Kemudian ternyata ada juga molekul yang jika dilarutkan dalam air, dia tidak ada hidrogennya ya. Tidak ada hidrogennya. Sehingga otomatis tidak mungkin menghasilkan H3O+. Gitu? Tapi ternyata dia bisa menghasilkan. Karena itu Arrhenius memperluas lagi definisinya untuk melibatkan oksida non-logam yang umumnya termasuk asam dan oksida logam misalnya CuO yang termasuk basa. Dia definisikan sebagai asam adalah zat yang ketika dilarutkan dalam air meningkatkan, jadi bukan hanya menghasilkan saja, tapi meningkatkan konsentrasi ion-ion H+ atau H3O+. Ya. Misalnya CO2 ini, ya, ini adalah karbon dioksida. Ketika dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan H2CO3. Nah, kemudian H2CO3 ini, asam karbonat, ini akan segera mengurai menjadi HCO3- di dalam larutan ini ya, ditambah ion H+. Nah, adanya ion H+ berarti kan meningkatkan konsentrasi H+ yang sudah ada. Karena itu ini digolongkan sebagai asam. Walaupun dia tidak mengandung hidrogen, ya CO2 tidak ada hidrogennya.
Jadi secara primitif tidak mungkin menghasilkan H+, tapi kenyataannya dia meningkatkan, ya. Kemudian basa adalah zat yang ketika dilarutkan dalam air meningkatkan konsentrasi ion-ion OH-. Ya, jadi CuO ini contohnya, ya. Ketika dilarutkan dalam air dia akan membentuk CuOH2 dan CuOH2 ini segera mengurai menjadi Cu2+ ditambah 2OH-. Sekali lagi dia meningkatkan konsentrasi OH-, ya, sehingga dia disebut sebagai basa. Nah, itulah konsep dari Arrhenius, ya. Ya, jadi konsep artinya tentang asam dan basa, ya. Itu zaman saya sekolah dulu, ya. Kemudian berkembang teori asam dan basa Bronsted-Lowry, ya. Bronsted-Lowry. Nah, kalau Arrhenius berdasarkan dihasilkan atau ditingkatkannya konsentrasi H+, itu asam, ditingkatkan atau dihasilkan konsentrasi OH- itu basa. Nah, kalau Bronsted dan Lowry berdasarkan serah terima atau transfer proton. Proton itu H+, ya. Nah, asam Bronsted-Lowry jika ia mendonorkan, ya, jadi jika senyawa itu memberikan sebuah proton ke zat lainnya, maka zat itu disebut sebagai asam Bronsted-Lowry. Sebaliknya, jika ia menerima sebuah proton dari zat lainnya, dia disebut basa Bronsted-Lowry. Jadi memberi proton itu asam menurut Bronsted-Lowry, menerima H+ itu adalah basa. Sebagai contoh di sini HCl, ya, HCl itu kalau kita lukis ikatannya seperti ini, Cl ini pasangan elektron bebasnya ada 3, kemudian dia ikatan kovalen dengan hidrogen. H2O seperti ini, ya, di sini ada pasangan elektron bebas, ya. Maka hidrogen ini akan diberikan ke sini, karena ini cenderung elektron, kan, akan menarik proton, sehingga terbentuklah Cl- dan H3O+. Kalau secara molekul seperti ini, HCl ini H2O. Jadi HCl mentransfer, ya, yang ditransfer bukan uang, tapi H+. Artinya HCl akan berkurang H+-nya, ya, akan berkurang H+. Artinya apa? Hidrogennya akan berkurang 1, jadi tidak ada hidrogen, tinggal Cl. Kemudian muatannya juga akan berkurang 1, sehingga tinggal Cl-. Ya. Nah, di sini HCl disebut asam, karena dia bisa mentransfer H+. Sebaliknya H2O, dia menerima H+, maka dia disebut basa. Nah, setelah reaksi, karena dia menerima, berarti kan harus bertambah hidrogennya bertambah 1, muatannya bertambah 1, ya. Hidrogennya bertambah 1, jadi H2 jadi H3, kemudian muatannya dari 0 menjadi +1. Inilah reaksi 1. Nah, kemudian jadi di sini HCl itu asam, H2O basa. Nah, sekarang ada lagi NH3. NH3 itu kalau kita lukis elektronnya di sini ada 3 ikatan kovalen dan 1 pasangan elektron bebas. Ya, H2O di sini ada hidrogen, maka proton ini akan ditarik oleh ini, ya. Jadi sekarang H2O yang mengirim proton, ya. Jadi kalau kita tulis begini, H2O yang mentransfer proton ke NH3, ya, sehingga H2O sebagai asam, NH3 sebagai basa. Hasilnya H2O ini akan berkurang karena dia mentransfer H+, berarti uangnya berkurang, kan? Berkurang H+. Jadi hidrogennya berkurang 1, H2 menjadi 1, H, muatannya berkurang 1 menjadi OH-. Sebaliknya NH3 dia menerima proton, ya, sehingga hidrogennya bertambah 1, 3 tambah 1 4. Kemudian muatannya tadinya 0 ditambah 1+ jadi NH4+. Ya, jadi NH3 basa, H2O asam. Ya, itu menurut Bronsted-Lowry. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan ada istilah zat amfoter. Apa itu zat amfoter? Anda perhatikan di reaksi nomor 1 ini, ya. Air H2O sebagai basa karena dia menerima proton. Tapi di reaksi 2, H2O sebagai asam karena dia mentransfer proton. Nah, senyawa seperti air ini, molekul seperti air ini, yang bisa bertindak sebagai asam dan bisa bertindak sebagai basa, itu disebut zat amfoter. Ya, itu, ya. Jadi
Zat yang dapat bertindak sebagai asam atau basa disebut zat amfoter. Ya. Nah, contoh lagi zat amfoter. HCO3- ini amfoter. Dia bisa bertindak sebagai asam dan dia juga bisa bertindak sebagai basa. Tentu dia akan bertindak sebagai asam kalau dia direaksikan dengan zat yang kebasaannya kuat, maka dia sebagai asam. Sebaliknya kalau direaksikan HCO3- ini direaksikan dengan zat yang keasamannya kuat, dia akan bertindak sebagai basa. Nah, di reaksi pertama ini misalnya, dia kalau bertindak sebagai asam, artinya kan dia mentransfer proton. Berarti HCO3- hasilnya akan dikurangi dengan H+. Ya, H+. Artinya apa? Kurangi H+ tuh. Atom hidrogennya kurang 1. Jadi di sini 1 jadi hilang, nggak ada lagi. Tuh, nggak ada lagi kan hidrogen di sini. Muatannya juga akan berkurang 1. Kalau tadinya -1, sekarang jadi -2. Ya, ini hasilnya. Kalau sebagai basa, artinya dia menerima proton. Ya, menerima proton itu ini. HCO3- tambah H+. Artinya apa? Hidrogennya tambah 1. Ya, jadi sebagai basa hidrogennya tambah 1. Hasilnya nanti. Hidrogen tambah hidrogen H2. Kemudian muatannya juga tambah 1. Kalau tadinya muatannya -1 ditambah 1, 0. Jadi hasilnya H2CO3. Ya, jadi kalau kita tulis seperti ini. Ini sebagai asam ya. HCO3- ketika dilarutkan dalam air, dia sebagai asam mentransfer H+ ke H2O, sehingga H2O yang menerima H+ menjadi H3O+, karena hanya tambah 1, muatannya tambah 1. Sementara HCO3- karena dia mentransfer H+, dia akan berkurang tabungannya dengan H+. Hidrogennya hilang 1, jadi tinggal CO3 saja. Muatannya juga berkurang 1, -1 jadi 2-. Ya. Jadi perhatikan, HCO3 asam, H2O basa, CO3 2-. Ya, ini adalah basa. Ya, karena dia mendapat transfer. Ya kan? Ini sebagai basa ya. Asam ini basa. Ini H2O sebagai basa, ini sebagai asam. Ya, jadi Anda bisa lihat ini. Ya. Nah, ini disebut pasangan asam basa konjugasi. Jadi asam HCO3- ini berpasangan dengan CO3 2-. Selisihnya 1 hidrogen ya, 1 hidrogen selisihnya. Ya, selisihnya 1 hidrogen dan muatannya juga selisih 1. Maka ini disebut asam basa konjugasi. Ya, pasangan. Jadi HCO3- dengan CO3 2- itu adalah pasangan asam basa konjugasi. H2O dengan H3O plus ini juga selisih 1 hidrogen. Ya, selisih 1 proton. Ini adalah pasangan asam basa konjugasi juga. Ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau sebagai basa? HCO3- sebagai basa, dia akan menghasilkan H2CO3 ya. Karena sebagai basa, dia akan menerima kan? Dia akan menerima H+. Sehingga hidrogennya bertambah 1. Jadi H2, muatannya juga bertambah 1. Sehingga tidak bermuatan sekarang ya. Ini, tidak bermuatan. Ya. Sebaliknya H2O, karena dia memberi H+, hidrogennya akan berkurang 1. Sehingga tinggal 1. Muatannya juga berkurang 1. Kalau tadinya 0, jadi -. Nah, gitu ya. Jadi ini sebagai asam, ini sebagai basa. OH- ini adalah basa konjugasi dari H2O. H2CO3 adalah asam konjugasi dari HCO3-. Jadi HCO3- dan H2CO3 ini adalah pasangan asam basa konjugasi. Yang pertama, H2O dengan OH- adalah pasangan asam basa konjugasi yang kedua. Ya, seperti itu. Kalau Anda ditanya pasangan asam basa konjugasi. Nah, kita jelaskan apa itu pasangan asam basa konjugasi. Ya. Jadi asam dan basa yang hanya berbeda sebuah proton, tadi kita udah terangkan, berbeda sebuah proton, itu disebut pasangan asam basa konjugasi. Ya. Sehingga biasanya reaksinya reversibel ya, kesetimbangan. Maka asam basa selalu mengandung 2 asam basa konjugasi. Jadi akan ada 2 pasangan asam basa konjugasi. Ya contohnya secara umum misalnya Ha
ya, dilarutkan dalam air. Ha ini sebagai asam. Misalnya, dia akan memberikan ya transfer H+ ke sini. Sehingga ini menjadi H3 kan, H3O+. Ini kehilangan satu H menjadi amin. Ya, ini asam 1, ini basa 1, ini basa 2, ini asam 2. Jadi pasangan asam basa konjugasi adalah Ha dan amin, kemudian H2O dan H3O+. Ya. Jadi selalu berbeda satu H+ ya. Ha dan amin berbeda satu H+ adalah pasangan asam basa konjugasi pertama. H2O dan H3O+ ini juga berbeda satu H+ adalah pasangan asam basa konjugasi kedua. Ya. Nah, sekarang kita buat contoh yang pertama ini. Ya, ada di buku ini semua ya. Di buku ini semua ada. Ya. Tentukanlah basa konjugasi dari HF, H2SO4, HSO4- dan H2PO4-, ya. Jadi ini. Ya. Nah, basa konjugasi dari suatu asam itu diperoleh dengan mengurangi H+ dari asam tersebut. Karena asam ini akan berubah jadi basa. Jadi dia harus dikurangi satu H+. Artinya apa? Atom hidrogennya akan berkurang satu, ya, atom hidrogennya akan berkurang satu, dan muatannya juga berkurang satu, karena kurang H+ kan, ya, karena dikurangi H+ toh. Jadi atomnya berkurang satu, muatannya ini kan -1. Misalnya HF, ya, HF. Atom H-nya harus kita kurangi satu. Ya, kalau kita kurangi satu, berarti nggak ada kan? Nggak ada. Tinggal F aja, ya. Di sini akan tinggal F. Ya, karena hidrogennya udah berkurang. Kemudian muatannya berkurang satu. Tadinya nggak punya muatan. Sekarang jadi muatan -1. Nah, begini ya. Jadi inilah bahasa konjugasi dari HF ya. Inilah bahasa konjugasi dari HF. Bagaimana kalau HSO4-? Ya. Jadi dikurangi H+ ya, semua dikurangi H+. Tuh. Ya. Jadi ini kita kurangi dengan H+. Pertama atom hidrogennya berkurang, kan berarti hilang kan? Udah nggak ada. Tinggal SO4 kan gitu. Kemudian muatannya berkurang satu. Ini -1 dikurang lagi satu, -2. Nah, begini. Ya. Inilah bahasa konjugasi dari HSO4-. Bagaimana kalau H2PO4-? Bahasa konjugasinya ya, kita kurangi lagi dengan H+. Maka pertama H2 menjadi H1, tinggal 1. Ya. Ini PO4. Kemudian muatannya harus berkurang satu lagi. Ini muatannya -1, berkurang lagi satu berarti -2. Nah, begini. Ini. Jadi HPO42- adalah bahasa konjugasi dari H2PO4-. Ya. Jadi perhatikan sekali lagi, bahasa konjugasi dari suatu asam diperoleh dengan mengurangi H+ dari asam tersebut. Kebalikannya, asam konjugasi dari suatu basa, jadi kita diketahui basanya, ditanya asam konjugasinya, maka diperoleh dengan menambah, ya, menambah H+ ke basa tersebut. Jadi basa itu ditambah H+, dia akan jadi asam konjugasi. Apa artinya menambah H+? Artinya atom hidrogennya bertambah satu, muatannya juga bertambah satu. Sebagai contoh ZN-, ya toh? Berarti kan itu kita harus tambah dengan H+ kan? Sehingga dia akan menjadi hidrogennya tadinya tidak ada, sekarang tambah satu berarti HCN kan gini. Nah, muatannya tadinya -1, ditambah 1 0, ya sudah HCN saja. Ya, inilah asam konjugasi dari ZN-. Bagaimana kalau HCO3-? Berarti ditambah H+ ya. Ini basa ya, ini sebagai basa ya. Kalau menghasilkan asam dia harus ditambah H+. Tadinya hidrogennya 1, ditambah hidrogen 1 berarti hidrogennya harus ada 2. CO3. Muatannya harus bertambah 1, tadinya -1 ditambah 1 ya 0. Ya ini jawabnya. Ya. Kemudian NH3. Ini sebagai basa ya, ini sebagai basa ya. Maka asam konjugasinya harus kita tambah dengan H+. Maka dia akan sama dengan hidrogennya tambah 1. H3 jadi H4. Muatannya bertambah 1. Tadinya 0, berarti sekarang tambah 1. Nah, ini basanya. Asamnya. Ya, asam konjugasi tentu ya.
Ya, itulah jawaban dari contoh satu ini. Ya, berikutnya contoh nomor 2. Ion hidrogen sulfat yang dinyatakan oleh HSO4- adalah amfoter. Ya, jadi amfoter ini. Amfoter itu artinya dia pada keadaan tertentu bisa bersifat sebagai asam dan pada keadaan lainnya dia bisa bersifat sebagai basa. Nah, tulislah reaksi HSO4 ini, ini ketika dilarutkan dalam air, di mana ia bertindak sebagai asam. Ya, jadi HSO4- sebagai asam. Ya, HSO4- sebagai asam. Ya, dilarutkan dalam air. Nah, sebagai asam kan dia mentransfer H+ kan? Dia akan mentransfer H+ ke sana kan? Ya, transfer ya. Kayak seperti transfer duit. Jadi duitnya akan berkurang kan? Ini duitnya akan bertambah. Kan begitu. Ya, karena dia transfer H+, di sini uangnya akan berkurang kan? Ya, ini akan berkurang uangnya. Akan berkurang H+. Artinya apa? Hidrogennya berkurang 1. Nah, ini hidrogennya cuma 1, berarti hilang. Tinggal SO4. Ya. Kemudian muatannya juga akan berkurang 1. Tadinya -1 jadi 2-. Nah, inilah basa ya. Inilah basa. Basa konjugasi dari asam pertama. Ya, jadi ini adalah pasangan asam basa konjugasi. Sekarang H2O. H2O itu dapat transferan kan? Ya, berarti hidrogennya harus tambah 1 kan? Hidrogennya akan tambah 1 ya, dia dapat transferan ya. Hidrogennya harus tambah 1. Jadi kalau tadinya 2 ditambah 1 jadi 3. H3. O tetap. Kemudian muatannya harus bertambah 1. Tadinya tidak punya muatan, sekarang tambah 1. Begini. Ya. Maka ini adalah, kalau ini adalah basa 1, basa 2 ya. Maka ini adalah asam 2. Nah, ini juga, ini dengan ini tuh pasangan asam basa konjugasi. Ya. Ini dengan ini juga pasangan asam basa konjugasi ya. Gitu. Jadi jawabnya gitu. Ini reaksinya. Tunjukkan pasangan asam basa konjugasi. Jadi pasangan asam basa konjugasi. Ada 2 ya. Yang pertama adalah HSO4- dan SO4 2-. Ya kan? Yang kedua H2O ya, liquid di sini, dan H3O+. Ini jawabannya ya. Yang A. HSO4 sebagai asam. Nah, yang B, HSO4 sebagai basa. Sebagai basa. Ya, sebagai basa. Jadi HSO4- ya, sebagai basa. Sebagai basa berarti dia menerima transfer kan? Dia menerima transfer. H+ dari H2O. Ya. Jadi transfer itu dari sini. Akibatnya dia akan menghasilkan, dia akan bertambah H+. Karena menerima kan uang, dia menerima uang, berarti uangnya bertambah. Hidrogennya tambah 1. Jadi tadinya H jadi H2. Ya, SO4 tetap. Muatannya juga bertambah 1. Tadinya -1 ditambah 1, 0. Ya sudah ini. Ya, inilah asam 1 ya. Jadi HSO4- dan H2SO4 itu adalah pasangan asam basa konjugasi. Jadi ini HSO4- ya, sebagai basa, dan H2SO4 sebagai asam. Ya. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, H2O tentu ya. Ini sebagai asam ya. Karena dia mentransfer H+. Maka nanti dia akan berkurang ya toh. Dia nanti di sini akan berkurang H+. Hidrogennya berkurang 1. 2 dikurang 1 tinggal 1. Ya.
hidrogennya tinggal 1. Oksigennya tetap. Kemudian tadinya muatannya 0, sekarang harus berkurang 1, berarti min. Nah, begini. Jadi kalau ini adalah asam, yang kedua, ini adalah basa yang kedua. Maka H2O sebagai asam pasangan dengan OH- sebagai basa. Inilah pasangan asam basa konjugasi yang kedua. Yang ketiga ada teori asam basa Lewis. Ya, kalau teori asam basa Bronsted-Lowry mengacu ke transfer proton, ini transfer PeB. Ya, transfer PeB. Pasangan elektron bebas. Jadi biasanya digambar begini. Nah, pasangan elektron bebas. Ada 2 elektron ya. Tapi tidak berikatan atau disebut juga pasangan non-ikatan. Nah, basa Lewis adalah senyawa yang dapat memberikan PeB ke asam Lewis tentu. Asam Lewis senyawa yang dapat menerima akseptor PeB dari basa Lewis. Contohnya ini. Ya. Ini ada NH3. NH3 itu N itu golongan 5A. Dia punya 5 elektron ya. Ini satu pasangan elektron bebas ini. Ini PeB itu ini, ya. Ini yang PeB itu. Sementara yang ini berikatan kovalen dengan hidrogen. BF3 ya. Kalau BF3, B lain, kalau B ini golongan 3, sehingga elektronnya memang hanya ada 3, ya, berikatan dengan F. Tidak punya pasangan elektron bebas. Tapi sesuai dengan aturan oktet, dia cenderung menerima sepasang elektron bebas, karena dia masih ada bisa nampung. Karena itu pasangan elektron bebas akan diberikan dari NH3 ke BF3. Ya, sehingga digambar seperti ini. Membentuk ikatan kovalen koordinat. Karena kovalen seluruh elektronnya berasal dari N ke B. Ya. Nah, NH3 yang memberi pasangan elektron bebas adalah basa Lewis. BF3 yang menerima pasangan elektron bebas adalah asam Lewis. Inilah teori asam basa Lewis. Ya. Nah, ini contoh soal yang ketiga. Manakah dari reaksi berikut yang merupakan asam dan basa menurut teori Lewis ya? Mana yang asam basa menurut teori Lewis? Ya, kalau kita gambarkan FeCl ya. Nah, ini kebetulan 3 ya. Tapi Anda lihat, sesuai aturan oktet, Fe masih bisa menerima 1 PeB. Ya, karena harus 8 kan? Ini baru 2, 6, masih kurang 2. Kurang 1 lagi PeB kan? Sementara Cl- itu seperti ini semua ya. Jadi ini semua pasangan elektron bebas kan? Maka ini akan memberikan pasangan elektron bebasnya ke sini. Nah, seperti itu ya. Sehingga terbentuklah FeCl4 ya, Cl di sini ada Cl ya. Cl yang ini. Tapi semua pasangan elektron berasal dari Cl ya. Jadi begini. Seperti itu. Maka Cl- ya, Cl- yang memberi PeB itu adalah basa. Ya, basa Lewis. FeCl3 yang menerima PeB ini adalah asam Lewis. Ya, itu jawabannya. Jadi menurut teori Lewis, Cl- adalah basa Lewis, FeCl3 adalah asam Lewis. Oke, saya rasa untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai di sini tentang asam dan basa. Jadi pada part 1 ini kita cerita tentang 3 konsep asam basa menurut kimia. Yang pertama adalah menurut Arrhenius, yaitu asam itu adalah yang bisa memberikan H+ proton atau meningkatkan H+. Basa adalah yang memberikan OH- atau meningkatkan OH-. Kemudian teori yang kedua adalah asam basa menurut Bronsted-Lowry berdasarkan serah terima atau transfer proton. Senyawa yang dapat mendonorkan atau memberi proton itu adalah asam, dan yang menerima proton adalah basa.
Kemudian dari situ akan muncul konsep pasangan asam basa konjugasi. Ya, pasangan asam basa konjugasi hanya berbeda satu proton. Kemudian yang ketiga adalah teori konsep asam basa menurut Lewis berdasarkan serah terima pasangan elektron bebas. Yang senyawa yang memberikan pasangan elektron bebas adalah bertindak sebagai basa Lewis, dan senyawa yang menerima atau akseptor dari pasangan elektron bebas adalah asam Lewis. Ya, semudah-mudahan Anda mengerti, dan kita akan lanjutkan lagi dengan topik yang lebih menarik pada part 2. Karena itu ikutilah dari awal sampai akhir supaya Anda benar-benar mantap dalam ilmu kimia. Jika Anda merasa ada manfaatnya, video ini silakan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman untuk belajar bersama. Sukses bersama Anda dimulai dari semester pertama, semester kedua, dan seterusnya. Tetap semangat belajar di rumah untuk meraih masa depan yang gemilang. Saya Martin Kanginan.